Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kesenjangan sosial ekonomi sebagai masalah sosial. Kesenjangan sosial ekonomi merupakan masalah sosial serius yang muncul ketika distribusi sumber daya seperti pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik tidak merata di antara kelompok masyarakat. Ketimpangan ini menimbulkan berbagai dampak mulai dari meningkatnya kemiskinan, terbatasnya mobilitas sosial, hingga munculnya konflik sosial dan menurunnya kualitas hidup. Secara keseluruhan, kesenjangan sosial ekonomi bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan keadilan dan kesempatan yang dampak luas pada stabilitas serta perkembangan sesuatu masyarakat. Berikut dampak dari kesenjangan sosial ekonomi. 1. Meningkatkan kemiskinan. Orang yang sudah miskin sulit memperbaiki hidupnya. 2. Memicu kejahatan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi bisa membuat sebagian orang melakukan tindakan kriminal. 3. Mengurangi kesempatan pendidikan anak dari keluarga miskin sulit. 4. Kesenjangan kesehatan. Orang kaya mudah mendapatkan layanan kesehatan sementara orang miskin kesulitan. 5. Terjadi ketidakadilan sosial. Masyarakat merasa perlakuan yang diterima tidak sama. 6. Menimbulkan konflik sosial. Perbedaan tajam antara kaya dan miskin bisa memicu kecemburuan dan ketegangan sosial. 7. Menghambat pembangunan. Jika banyak orang yang tidak bisa berpartisipasi oleh ekonomi, negara sulit maju. Berikut faktor penyebab terjadinya kesenjangan. 1. Pendidikan yang tidak merata. Tidak semua orang bisa mendapat pendidikan yang bagus sehingga kesempatan kerja jadi berbeda. 2. Lapangan kerja terbatas. Banyak orang butuh pekerjaan tetapi lowongan tidak cukup sehingga sebagian orang tetap menganggur atau bergaji rendah. 3. Perbedaan kemampuan ekonomi keluarga. Orang yang lahir dari keluarga kaya punya lebih banyak peluang dibanding yang lahir dari keluarga miskin. 4. Akses ke fasilitas umum tidak sama. Misalnya akses kesehatan, transportasi, internet, atau perumahan lebih mudah didapat oleh kelompok tertentu. 5. Kebijakan pemerintah yang tidak merata. Jika pembangunan hanya fokus di kota atau mengungkapkan kelompok tertentu, maka perbedaan sosial makin besar. 6. Perbedaan keterampilan dan keahlian. Orang yang punya keahlian tinggi mendapat gaji lebih besar, sementara yang tidak punya keahlian sulit bersaing. 7. Pengaruh teknologi. Kemajuan teknologi lebih menguntungkan orang yang punya modal, sehingga jarak ekonomi miskin lebar. Berikut solusi agar tidak terjadi kesenjangan. 1. Pendidikan harus merata. Semua anak, baik kaya maupun miskin, perlu mendapat pendidikan yang bagus agar punya kesempatan yang sama. 2. Menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Dengan pekerjaan yang cukup, orang bisa mendapat penghasilan yang layak. 3. Pelatihan keterampilan. Memberi pelatihan gratis atau murah supaya masyarakat punya kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. 4. Pemerataan pembangunan. Tidak hanya membangun di kota besar, tapi juga di desa agar semua daerah maju. 5. Bantuan untuk masyarakat miskin, seperti bantuan biaya sekolah, kesehatan, atau modal usaha agar mereka bisa memperbaiki hidup. 6. Kebijakan pajak yang adil. Pajak dari orang yang lebih mampu bisa dipakai untuk membiayai program sosial dan pelayanan publik. 7. Akses pelayanan kesehatan yang mudah. Dengan kesehatan yang baik, orang